Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Mike Lowen dengan NIM 2311052. So di video kali ini saya akan mengedukasi terkait dengan salah satu materi di mata kuliah penganggaran perusahaan terkait dengan analisis BP. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan nilai ujian akhir semester untuk mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Bu Listian Ningrum. Let's go. Oke teman-teman semua, sekarang saya sudah bersama dengan Rizal yang merupakan salah satu anak dari pemilik usaha UMKM di waktu ini. Oke. Untuk usaha wartegnya ini berarti punya ayah. Iya betul. Oke. Kira-kira berdirinya sejak tahun berapa? Dari 2011. Berarti sudah hampir 14 tahun. 14 tahun. Betul. Untuk modal awalnya sendiri kira-kira Arizal tahu nggak dari biaya dan modal yang dikeluarkan? Ya. Pertama mungkin dari bangunan ya. Dari bangunan itu ada sekitar 30 jutaan. Terus ada alat dapur seperti kompor, kemudian ada beberapa kayak lemari juga. Sejenis etalase berarti. Ya itu hasil itu di 1 jutaan. Dan ada kulkas juga ada 1.200.000. Untuk perizinannya sendiri ada nggak di untuk SUP atau perizinan masyarakat sekitar? Nggak ada sih, karena ini cuma di lingkup masyarakat sekitar aja kan, jadi nggak yang rumit sih. Berarti legalitas dan perizinannya nggak dikeluarkan biaya tersendiri. Nggak ada. Nah untuk karyawannya nih untuk karyawan di usaha warteg A-nya sendiri Itu ada satu orang. satu orang, dia sistem membayarnya juga satu hari di 30.000. Berarti 30.000 dikali satu minggu berapa hari kerja? Satu minggu 6 hari, soalnya minggu libur. Jadi satu minggu itu dapat 180.000 ya. 180.000 selama 4 minggu berarti 1 bulan di 720 ya. Iya. Untuk biaya bahan baku makanannya Sama sebulan ya. Jadi untuk beras itu yang satu pembelanjaannya aja hitung dari 5 liter lah. 5 liter tuh harga 76.000. Terus yang satu hari itu bisa kadang beli 2 berarti 10 liter kan, dan itu tinggal ya dikali kerja aja. berarti di kisaran 1.800.000 Ya, selama 1 bulan. iya betul. Terus ya sisanya sayur-sayuran. Sayur-sayuran 1 bulan ya di 700.000 lah. Oke, berarti kalau di total dari biaya bahan baku dengan ya total dari beras, gas dan lain-lainnya di kisaran 2.500.000 Iya bisa. selama 1 Atau enggak bulan. 3 juta sih, soalnya kan ada kayak keperluan bumbu-bumbunya juga. Untuk listrik dan air udah include sama biaya bahan atau Enggak, misalnya? bisa sendiri. Untuk listrik berapa Listrik paling 200.000 sih sebulan gitu. dengan air juga? Dengan air Biaya juga. pam. Terus ada biaya cadangan gitu nggak? Hal lain misalnya amit-amit misalnya gasnya dicolong atau gasnya rusak. Enggak sih, enggak pernah ada kayak gitu. Nah, oke. Iya. Dari segi penjualan nih Ya, satu harinya bisa laku berapa porsi dalam satu hari? Wah, ya tentu kalau itu. Tapi yang ininya mah mungkin ke hasil keuntungan kali ya. Hasil keuntungan itu semisal satu porsinya di 12.000. Itu 12.000 berarti ya ada habis 80 porsi lah.
80 porsi dalam satu Iya. hari. Itu rata-rata per hari berarti ya? Iya, rata-rata per hari. Oke, baik teman-teman semua, setelah kita melakukan wawancara terkait dengan UMKM warteg di warung Aijal tersebut, dapat kita ketahui bahwa untuk biaya tetapnya itu terdiri dari bangunan dan isinya senilai 30 juta rupiah, peralatan dapur senilai 1 juta, dan kulkas senilai 1.200.000 rupiah. Sehingga untuk total biaya tetapnya itu sebesar 30.200.000 rupiah. Selanjutnya untuk biaya variabelnya sendiri itu dalam asumsi 1 bulan untuk biaya gaji karyawannya itu sebesar 720.000. Lalu biaya bahan bakunya terdiri dari beras, sayur-sayuran dan bumbu-bumbu senilai 3 juta rupiah, dan biaya listrik dan air senilai 200.000 rupiah. Sehingga untuk total biaya variabel untuk 1 bulan yaitu 3.920.000 rupiah. Nah, untuk biaya variabel per unit ini diketahui dari harga jual senilai 20.000 dan keuntungan atau margin per porsinya sebesar 12.000, sehingga biaya variabel per unitnya itu 8.000. Nah, kita masuk untuk penghitungan BEP per unitnya, dimana untuk rumus BEP per unit yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Di sini kita hitung untuk biaya tetapnya itu di 30.200.000, lalu dibagi dalam kurung harga jual 20.000 dikurang dengan biaya variabel per unitnya yaitu 8.000, sehingga didapatkan hasil BEP per unitnya yaitu 2.683 unit. Oke. Nah, untuk BEP dalam rupiahnya sendiri itu rumusnya ialah BEP unit dikali dengan harga jual, dimana untuk BEP unitnya yang sudah kita hitung yaitu 2.683 dikali dengan harga jual yaitu 20.000, sehingga didapatkan harga atau BEP dalam rupiah yaitu 53.660.000 rupiah. Nah, untuk estimasi waktu BEP-nya, karena modal awal tersebut ialah 32.200.000 dan BEP-nya yaitu 2.683 per unit dengan BEP dalam rupiah 53.660.000 rupiah, maka estimasi waktu untuk BEP-nya ialah 1-2 bulan atau 1,5 bulan atau 1,5 bulan, di mana modal tersebut akan kembali lagi dan usahanya mengalami laba. Mengapa modal tersebut akan kembali 1-1,5 bulan? Di mana sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari UMKM warteg tersebut, perharinya bisa laku atau terjual 70 sampai dengan 80 porsi makanan. Jadi gitu teman-teman, untuk perhitungan analisis BEP pada pelaku UMKM warteg, di mana modalnya tersebut akan kembali dalam kurun waktu 1 sampai 1,5 bulan. Jadi gimana? Apakah udah paham terkait dengan analisis break even point-nya? Ya, paham, saya memahami ya. Oke, sekian untuk video project UAS untuk penganggaran perusahaan. Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, dan subscribe ya. See you.